Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di pikiran ini seperti ada yang ngomong, terus di hati ini ada yang ngomong tapi suaranya nggak jelas, seperti banyak suara di situ, tidak bisa didengarkan, rame, sampai sholat itu tidak khusyuk. Ini penyebabnya apa, Bunda? Jadi gini ya, jin itu diizinkan masuk ke dalam tubuh manusia oleh Allah Ta'ala karena sifat orang itu. Jadi jin itu ada yang jin sifat, ada yang jin ilmu. Jin ilmu kalau orang itu baca Quran niatnya bukan karena Allah, misalnya baca surat Fatihah sekian biar saya sembuh, nah ini kan bukan karena Allah, jin itu malah masuk. Jadi kalau memang pingin baca Fatihah sebanyak-banyaknya silakan, setelah baca Fatihah berdoa minta kesembuhan. Jadi baca Fatihahnya niatnya lillahi ta'ala, terus selanjut berdoa minta diberikan kesembuhan. Nah itu yang benar. Tapi kalau baca sholawat diniatkan untuk kesembuhan, ya memang diberi sembuh, rata-rata biasanya seperti itu. Tapi lihat nanti tetap akan muncul penyakit yang baru, makanya nggak tuntas istilahnya. Jadi kalau ada orang stroke, minum air yang dibacakan sholawat sekian ratus diminum, ya sembuh. Allah itu tidak menyuruh seperti itu. Diberi sakit itu bentuk peringatan dari Allah bahwa kamu itu ada kesalahan di situ yang belum kamu mohonkan ampun. Ayatnya tuh ya jelas kok, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja musibah yang engkau terima yang berupa sakit saat ini itu adalah akibat dari buah tanganmu sendiri. Jadi seperti si penanya ini kan katanya di pikirannya ini ada yang membisikkan, terus di dalam hati juga begitu, ada yang ngomong rame sampai kurang jelas didengar, itu sangat mengganggu kalau sholat. Yaitu biasanya banyak mikir, banyak ngelamun. Contohnya gini ya, misalnya pingin ketemu dengan teman-temannya, ngelamun ya, membayangkan nanti aku kalau ketemu teman-temanku di alun-alun itu misalnya, nanti aku ngomong sama temanku ini rame senang ya, hanya di pikiran tapi tidak dibuktikan ketemu dengan teman-temannya. Terus mikir lagi, kalau aku bincang-bincang dengan temanku, apalagi temanku banyak, enak ya, senang ya, tapi rencananya mau ke tempat ini, tapi nggak pernah dibuktikan. Nah akhirnya jin itu karena sering ngelamun seperti itu, akhirnya jin itu masuk. Ya aku temenin ya, selama ini kamu kan sendirian, kesepian, membayangkan pingin ditemenin orang tapi nggak pernah terbukti, aku temenin ya, jin itu masuk seperti itu. Aku temenin ya gitu kata jinnya itu, dia nggak ngerti itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau sudah nggak ngelamun, jadi orang itu yang bisa dimasuki jin itu orang itu karena ngelamun, jadi melamun, bersedih yang berlebihan, merasa di dunia ini tidak punya siapa-siapa, jin itu masuk. Jadi kalau orang kelewat batas sedihnya, jin itu masuk. Nanti kalau kesurupan ya bentuknya ya nangis. Makanya kalau ada orang dikit-dikit nangis, ya karena kesurupannya ya bentuknya seperti itu, bukan pingsan tapi nangis. Karena bersedih berlebihan lebih dari 3 hari itu nggak boleh. Nanti melamun juga begitu, dimasuki jin, dikuasai. Jadi pikirannya ini dibuat mikir tapi nggak pernah dibuktikan. Mikir boleh ya, tapi melamun, membayangkan di pikiran nanti saya kalau punya mobil nanti begini, tapi tidak pernah dibuktikan. Kalau pingin beli mobil ya usaha, nah uangnya ditabung terus beli, nah itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau mikir-mikir terus, nah nanti jin itu masuk. Nah jin itu mengikuti sifat. Jadi orang-orang yang masih melakukan sifat-sifat egois, marah, suudon ya, itu biasanya jin itu terkunci. Makanya kalau di tempat ruqyah dibaca-bacakan surat tertentu ya tidak bereaksi apa-apa, maksudnya ya biasanya orangnya itu sering berteriak-teriak, tiba-tiba ya anteng ya, nggak seperti itu hanya sekedarnya saja, ngumpet istilahnya. Jinnya tuh ngumpet di situ,
nggak bereaksi, bukan keluar. Selama orang itu melakukan sifat-sifat yang buruk itu, jin itu sulit untuk keluar. Itu namanya jin sifat. Jadi jin sifat itu keluar dengan sendirinya kalau orang itu sudah baik. Misalnya selama ini egois, oh sudah tidak egois lagi, jin yang egois keluar. Selama ini suudon, sudah tidak suudon lagi, jin yang sifatnya suudon keluar. Selama ini orang itu sering marah-marah, jin yang pemarah masuk. Setelah orang itu sabar, ya keluar. Jadi keluar itu dengan sendirinya. Kalau orang itu sudah baik sifatnya, jin yang sifatnya buruk-buruk tadi yang masuk itu keluar. Jadi caranya seperti itu, bukan dibacakan ayat-ayat tertentu. Kalau dibacakan ayat tertentu, bacanya bukan karena Allah, itu bukan mengobati, bukan mengatasi masalah, ya malah tambah menambah masalah. Karena bacaan ayat Al-Quran yang diniatkan untuk ngobatin penyakit, itu jin itu malah masuk. Jadi kalau baca Quran niatkan lillahi ta'ala, setelah itu mohon kesembuhan, nah itu yang benar. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Jadi video ini membahas tentang tauhid. Tauhid itu seperti itu, baca Quran lillahi ta'ala, bukan untuk duniawi. Kalau minta duniawi, berdoa saja. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kata-kata kita kasar. Nah itu tauhid. Tauhid itu berdasarkan firman Allah, tidak melenceng ya, tidak menyekutukan Allah. Kalau kita baca Quran niatnya lillahi ta'ala, ini tauhid ini. Jadi tauhid ini benar ya. Makanya saya tidak takut ini video saya ini dicibir, meskipun orang mencibir, tapi Allah ridho. Yang saya pegang seperti itu. Biarkan orang mencibir, yang penting Allah ridho. Ya sudah, bagi saya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.